Selamat pagi semuanya. Oke, yuk kita persiapkan diri ya, Kak Artman. Iya, sebelum kita mulai kita harus persiapkan diri apa aja nih, Kak? Wow, harus nih udah mandi, udah makan. Terus yang paling penting apa ya, Kak ya? Bawa Alkitabnya, Kak. Nah, yes, betul Kak Artman. Ayo adik-adik dipersiapin ya Alkitabnya, ayo. Mungkin kalau ada yang belum siap, diambil dulu Alkitabnya sebelum kita mulai kebaktian anak hari ini. Oke. Kak Artman. Ini aku udah punya. Kak Brian mau nanya nih. Kak Brian disayang nih sama papa mama, disayang sama saudaranya Kak Brian. Iya. Kalau Kak Artman disayang juga nggak? Ya pasti dong, Kak. Pasti orang tua kita pasti sayang sama kita, Kak. Wah iya, pasti ya Kak ya. Semuanya ada deh yang disayangin sama orang tua sama saudara. Tapi tahu nggak sih Kak Artman, ada yang sayang sama cintanya itu tidak menandingi yang lainnya, tidak terkalahkan. Tahu, Kak. Tuhan Yesus kan? Oh ya, betul, betul. Ya. Jadi Kak Brian mau inget nih, kita nyanyi Jesus Love Me karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua melebihi dari siapapun. Yuk, Oke, mari Kak. kita nyanyikan lagunya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday his face I'll see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Apa lagi? Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami sepanjang sekolah minggu ini agar dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Kak Brian, tadi kan Kak Brian yang tanya, sekarang Kak Artman yang tanya sama Kak Brian. Kak Brian pernah nggak pergi jalan ke gunung, mendaki gunung? Oh, pernah Kak, pernah naik gunung. Capek banget. Tapi Kak Brian nyerah nggak meskipun capek? Oh, enggak, Kak Brian nggak menyerah. Karena Kak Brian itu kuat. Kuatnya gara-gara Kak Brian disertai sama Tuhan Yesus. Makanya Kak Brian bisa sampai atas, terus turun lagi. Tuhan pasti selalu menyertai kita ya Kak, dimanapun kita berada. Iya Kak, betul. Mau kita di rumah, mau kita di luar, mau kita di gunung, mau kita di pantai, Tuhan Yesus ada di sebelah kita, ada di samping kita untuk menyertai kita.
sama kayak lagu ini, Kak. Ku daki-daki Apa? gunung, Kak. Oh iya, betul. Kita nyanyi bareng-bareng ya, Kak ya? Ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, Kak. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, Kak. Nah, sebentar lagi sebelum kita mau mendengarkan firman, kita persembahan dulu ya, Kak. Ya, adik-adik bisa meminta bantuan ke orang tua untuk men-scan QR code yang tertera atau mentransfer ke rekening bank yang tertera di layar ya, adik-adik. Sambil kita memberikan persembahan kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ngebakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Oke, adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa ya. Kak Brian akan pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di sini, dan kami juga telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, semoga persembahan yang telah terkumpul ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan, dan juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ada satu lagi nih Kak, lagu. Sebelum kita mau mulai firman, kita harus siap-siap telinga nih, kita mau dipanggil sama Tuhan, mendengarkan firman. Lagu apa ini, Kak? Oh, lagunya itu kayak yang tadi Kak Brian bilang, siapin telinga, kita mau dengar Dia panggil nama saya.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, saatnya kita dengerin firman ya, Kak. Iya, adik-adik ditunggu ya untuk masuk ke breakout room-nya. Oke, kan. Sampai ketemu. Selamat pagi, Shena. Hai, Valerio. Ketemu di sini kita. Aku mau ganti namaku jadi ada itu. Mau ganti nama apa? Nanti harusnya namanya kayak gini kan. Valerio Canisius kelas 1 -1. Oke. Sekarang Kak Lydia mau Shena, Valerio, Mareta, Anne, Pimpin, Kelvin, April, terus apa lagi? Clara, Bernard, Caroline, Carolus, Ellen, Alin untuk siapin Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab sama-sama ya. Ya. Iya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, sambil teman-teman yang sudah berada di sini untuk ambil Alkitabnya. Oke. Mareta udah siap sama Alkitabnya. Oh, Ellen juga. Siapa lagi yang sudah siap sama Alkitabnya? Caroline, Carolus sudah bawa Alkitabnya juga. Hai Julian, Kenzo, Kayana, Marceli. Rio sama Shena juga sudah siap Alkitabnya. Sekarang kita mau buka Alkitabnya dari Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. 22 cari 21 ya Kak? Iya, 21 sampai 35. Banyak Dek. Banyak sekali ya. Kak Lydia mau bantuin teman Aku udah. baca Alkitabnya. Jadi teman-teman bisa untuk menyimak Itu ya. ceritanya keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Iya, betul. Bilangan 22 ayat Jangan Bunda. 1 Ayat 21 sampai 35. dilihat tulisannya kecil-kecil. Sudah ketemu semuanya? Ya, sudah. Sudah ketemu, Kak Lydia bantu baca buat teman-teman ya. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu
bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian, pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan kembali, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga Bileam terhimpit kepada tembok. Ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam. Lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apa yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukulku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawab Bileam, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya ke malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirman malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebenarnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berkata kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Nah, itu bacaan firman Tuhan kita pagi ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ceritanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita tutup mata. Mari kita berdoa. Kali dia mau lihat siapa yang sudah lipat tangan, siapa yang sudah tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami dan telinga kami untuk boleh mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Nama Tuhan Yesus, menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, yang mau lanjutin ceritanya. Jadi hari ini itu temanya tentang ketaatan Bileam kepada perintah Allah. Nah, siapa di sini yang pernah ngobrol sama binatang? Yang pernah ngobrol sama binatang? Ocha nggak pernah? Nggak kedengaran Ocha? Boleh di-unmute Ocha? Oh no, Kenzo nggak pernah ya ngobrol sama binatang? Aku sama anjing aku. Oh, sama anjingnya Ocha ya?
Terus anjingnya jawab apa kalau ditanyain sama Ocha? Jawabnya gimana Ocha? Anjingnya? Kalau anjingnya ngomong ya, Heeh. pasti kalau anjingnya mau ngomong ya harus Oh gitu ya, kalau anjingnya ngomong ada suaranya gitu. Bisa nggak kalau ngomongnya kayak kita Ocha? nggak bisa. Nggak bisa. Ada lagi yang Semuanya pernah nggak ngobrol? bisa. Iya nggak bisa. Ada lagi yang pernah ngobrol sama binatang? Terus suara Ellen, binatangnya sama kayak kita? Oh Ellen ngobrol sama apa Ellen? Binatang apa Ellen? anjing. Ellen anjing juga ya. Terus anjingnya kalau diajak ngobrol sama Ellen jawabnya gimana? Suaranya gimana? Oh gitu ya. Ellen disuruh sama yang bilang gini, sit, sit. Oh, Ellen kasih tahu anjingnya ya supaya sit, supaya jump gitu ya. Tapi anjingnya nggak bisa ngobrol kayak kita ya Ellen ya, nggak bisa pakai bahasa manusia. Nah, ini, Kak Niti mau tunjukin ini. Oke. Kita mau dengar cerita tentang ketaatan Bileam. Nah, ini kira-kira hewan apa kira-kira ini ya? Nah, jadi suatu hari Bileam itu sama bangsa Israel ada di negeri Moab nih. Jadi orang-orang Moab dan Raja Moab itu ketakutan karena mereka setelah ini berperang melawan beberapa bangsa yang besar. Nah, raja di sana itu namanya Raja Balak. Siapa teman-teman? Raja siapa? Balak. Iya, Raja Balak. Raja Balak, ya Raja Balaknya ketakutan nih karena ada Bileam. Nah, ini namanya Bileam. Bentar ya, dia stop dulu. Kenapa ini? Nah, oke. Ini Bileamnya lagi tidur-tiduran nih. Nah, terus habis itu Raja Balaknya itu menyuruh bawahannya untuk ke Bileam. Dia mau kasih Bileam banyak banget upah supaya Bileam ini bisa ikut sama Raja Balak. Nah, tapi Bileam ini menolak kan kayak firman Tuhan yang minggu kemarin gitu ya, karena ini taat sama Tuhan. Terus mereka terus datang ke Bileam untuk kasih hadiah yang banyak, tambah banyak. Terus akhirnya Bileam tetap bilang, sebentar ya, aku berdoa dulu sama Tuhan. Terakhir kalinya setelah mereka kasih hadiah yang banyak banget, Tuhan bilang, oke, kamu boleh ikut sama Raja Balak ya, tapi dengar baik-baik. Mendengar perintahku, perintah Allah. Jangan pernah lupa ya, harus dengar sama perintah Allah. Itu perintahku. Setelah itu, nah ini, Tuhan bilang kan, jangan lupa, kamu boleh ikut, tapi jangan lupa untuk dengar perintahku. Ya, Bileam pagi-pagi dia langsung siapin keledainya. Nah, hewan apa ini? Keledai. Ini hewan keledai yang biasanya Bileam. Iya, keledainya disiapkan pagi-pagi. Berarti itu Bileam nggak suka menunda-nunda. Bileam kalau sudah disuruh langsung pergi. Kalau sudah disuruh taat, dia langsung pergi. Dia nggak suka menunda-nunda. Nah, itu setelah Bileam, dia mulai berjalan dengan kudanya. Terus tiba-tiba kudanya ini lihat siapa itu yang datang. Ada yang tahu? Ada yang ingat tadi Kak Lydia sudah bacain firman-Nya? Iya, betul. Ini malaikat Tuhan. Malaikat ini tiba-tiba datang di depannya keledai. Tapi Bileam nggak kelihatan karena Tuhan tidak mencelupkan matanya Bileam. Tapi keledai
ini melihat ada malaikat Tuhan yang datang. Nah, karena itu awalnya Bileam jalan jalan sama keledainya di jalan yang ini, terus si keledainya ini minggir-minggir sampai ke jalan yang lebih kecil lagi, gitu. Nih, sampai kakinya Bileam kena sama dinding-dinding ini karena jalannya kecil. Terus habis itu Bileam pukul ya kan? Bileam pukul keledainya supaya keledainya ini kembali ke jalan yang besar tadi, ke jalan yang Bileam mau. Terus malaikat Tuhan datang lagi. Terus nah malaikat Tuhan lagi, keledainya jalan lagi ke tempat yang lebih sempit. Jalannya lebih sempit. Terus habis itu dinding-dindingnya, ada dinding-dindingnya juga. Jadi kakinya Bileam ini kena dinding-dinding batunya ini. Nah, setelah itu Bileam pukul lagi sampai berapa kali ya tadi ya? Masih ingat sampai berapa kali Bileam pukul keledainya? 3 kali. 3 kali, betul, sampai 3 kali. Karena keledainya menyimpang dari jalan yang Bileam mau sampai 3 kali. Jadi dipukul lah sama Bileam ini keledainya. Ayo keledai ya, kan jalannya nggak di sini. Jalannya tuh di sana loh, yang lebih besar kok malah jalan ke tempat yang lebih sempit. Karena ada malaikat di depannya yang mau kasih tahu kalau jalan yang Bileam tunjuk, yang Bileam mau lalui itu jalan menuju kebinasaan, kata Alkitab. Nah, nih lama-lama Bileam marah. Aduh, God bless you, bro. Hoca. Nah, siapa namanya? Bileam ini marah. Aduh, kamu ini ya, kok nggak mau ini ya, jalan ke jalan yang aku mau ya, kok malah jalannya ke tempat yang sempit-sempit. Bileam marah sama keledainya. Kalau misalnya aku punya pedang nih ya, keledainya sudah aku jadiin sate mungkin ya, udah mau dibunuh gitu. Udah saking marahnya Bileam ini sama keledainya. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ingat waktu Bileam marah-marah, apa yang terjadi sama keledainya? Keledainya bisa nari? Bukan? Cara. Oh iya, keledainya bisa ngomong, bisa berbicara. Tiba-tiba Tuhan ngasih keledai ini dan keledainya bisa berbicara, bisa ngomong sama Bileam. Sudah bersama-sama sama kamu toh Bileam, sudah lama sampai seumur hidupmu. Tapi kok kamu kayak gitu sama aku ya? Bileamnya kayak gitu, keledainya kayak gitu sama Bileam. Karena marah, karena keledainya nggak mau nurut sama si Bileam. Si keledainya jalan ke tempat yang sempit-sempit. Nah, makanya si Bileam marah. Tapi Bileam nggak tahu kalau ternyata si keledai ini menyelamatkan Bileam ya. Karena si keledai ini bisa melihat malaikat yang kasih tahu kalau ini bukan jalannya, jadi kamu harus pergi ke jalan yang lain, kayak gitu. Setelah itu, setelah Bileam marah-marah ini sama si keledainya, nah, tiba-tiba Bileam, ini malaikat Tuhan tadi, Bileam bisa melihat malaikat juga, bisa melihat malaikat Tuhan juga. Setelah itu, Bileam baru sadar kalau ternyata si keledainya ini menyelamatkan Bileam. Karena malaikatnya kasih tahu kalau jalan yang Bileam tuju tadi itu menuju ke kebinasaan. Nah, Tuhan juga Apa itu kebinasaan? kebinasaan itu Bileam bisa ngomongnya ya, meninggal, bisa mati juga kalau lewat jalan itu. Maka dari itu Tuhan mau selamatkan Bileam supaya Bileam nggak mati. Jadi akhirnya Tuhan kirim malaikat Tuhan supaya kasih tahu Bileam. Lewat siapa tadi kasih taunya? Lewat Siapa? lewat Siapa yang jalan yang disempit, jalan yang sempit?
Keledai. Keledai. Iya, Tuhan kasih tahu Bileam lewat keledai tadi supaya keledainya nggak lewat jalan yang bisa menuju kebinasaan supaya si Bileam nggak mati. Nah, setelah Bileam tahu kalau Bileam itu bersalah, dia minta maaf. Nih, Kak Lydia bacain tadi yang mana ya? Di ayat yang ke 34. Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka Ayat apa? ayat 34. Bilangan 22 ayat 34. Kali dia bacain lagi ya. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tuh, si Bileam mengakui nih, dia salah, dia bersalah ya. Terus dia mau pulang aja deh, karena dia sudah bersalah, karena dia merasa kalau ini sepertinya bukan kehendak Tuhan, sepertinya Tuhan nggak suka sama perjalanan Bileam sekarang, tapi ternyata di ayat yang ke-35, kali dia juga bacain buat teman, tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Akhirnya Tuhan bilang lewat malaikat bahwa Bileam tetap harus pergi dengan pemuka Balak, harus tetap pergi sama pemuka-pemuka Raja Balak. Tapi ingat, harus taat, harus berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan aja, ya kan? Ini harus dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja nih. Kayak misalnya, dan Tuhan itu berkuasa. Tadi si keledai tadi, nah itu karena kuasa Tuhan, si keledainya Bileam bisa ngomong. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, keledainya nggak bisa ngomong, nggak bisa kasih tahu Bileam kalau misalnya ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan, gitu kan? Terus habis itu karena kuasa Tuhan juga, selain si keledainya bisa berbicara, keledainya juga bisa melihat malaikat Tuhan yang bawa pedang ini. Nah, itu karena Tuhan itu, Allah itu berkuasa. Karena Allah itu berkuasa, dia bisa buat si keledainya ngomong, bisa kasih tahu keledainya melalui malaikat. Nah, itu kenapa makanya Allah itu berkuasa. Jadi kita anak-anak Tuhan harus taat karena Allah itu yang tahu segalanya, yang berkuasa, dan kita harus taat kepada Tuhan. Nah, sama kayak Bileam. Bileam itu juga taat kan? Tadi Tuhan suruh untuk pergi, Bileam menunda. Nanti aja Tuhan aku perginya, aku mau bubuk siang dulu. Atau nanti aja Tuhan perginya, aku mau nonton kartun dulu. Mau nonton LOL, mau nonton apalagi ya, Elsa sama Anna dulu, nanti aja aku nggak mau. Atau nanti aja deh sekolah minggunya, aku nggak ikut sekolah minggu deh minggu ini. Karena aku mau jalan-jalan dulu. Enggak kan? Bileam itu taat, dia langsung. Dia mau apa yang Tuhan mau. Sama kayak kita ya, sama kayak untung aja kita langsung masuk ke sini. iya, betul, sama kayak kita semua, kayak Ellen, kayak Mareta, kayak Valerio, kayak semuanya yang ada di sini. Nah, nggak menunda-nunda untuk berangkat sekolah minggu, untuk ikut sekolah minggu online, nggak besok aja deh, atau minggu depan aja deh, tapi langsung sekarang ya, pagi-pagi sudah bangun, sudah minum susu, sudah makan, sudah ada yang makan roti juga, langsung untuk ikut sekolah minggu Zoom. Nah, itu keren tuh. Kalian semua taat
saat mau langsung ibadah di pagi hari ini. Sekarang kita mau ingat ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Kejadian 17 ayat 1b. Siapa yang bisa baca? Bisa minta tolong. Siapa yang mau bacain ini ya? Nah, Carol kan? Ellen, oke, Ellen dulu, habis itu satu lagi ya. Shina juga, oke. Ellen dulu deh, habis itu nanti Shina ya. Iya, aku lah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah hadapanku dengan tidak bercela. Dari mana Ellen? Kejadian Ayat pasal 17 ayat 1b. Good job. Ya, dari Kejadian 17 ayat 1b. Sekarang Shena. Oke, Shena juga mau baca. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian 17 ayat 1b. Good job. Nah, yuk sekarang kita baca sama-sama ya. Dari Kejadian sampai bercela. Oke, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku Di hadapanku dengan tidak bercela. dan tidak bercela. Oke, siapa yang kira-kira udah hafal ya 3 kali baca? Ada yang mau coba? Aku. Oke, Valerio. Iya, itu Valerio kah? Itu nggak kelihatan di sini. Oh, Shina. Oke, coba ya. Kak Lydia stop share dulu. Coba Shina. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Wow. Dari Kejadian 17 ayat 1b. hebat. Wih, Shena belum bisa hafal. Siapa sekarang yang lainnya yang bisa hafal sekarang? Ini mau coba? Saya belum tahu. Oh, Faye belum tahu. Oke, kita baca sekali lagi ya, Faye. Kejadian 17 ayat 1b. Aku Allah di hadapanku Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Oke. Hebat semuanya, lancar ya bacanya. Nah, sekarang kita ingat ya, kita sambil ingat-ingat, nanti di rumah besok Senin kita baca lagi. Kejadian 17 ayat 1b. Nanti besok Selasa kita baca lagi. Oke? Sampai minggu depan. Nanti Kak Lydia mau tanya siapa kira-kira yang masih hafal. Oke? Sekarang kita mau masuk, sebelum kita masuk ke games, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh tumbuh dalam kehidupan kami dan kami menjadi orang yang taat kepada-Mu dan tidak menunda-nunda apapun yang Kau perintahkan, dan kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berkuasa dalam kehidupan kami dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sekarang Kak Lydia mau game sama adik-adik. Nah, gamesnya seperti ini. Kak Lydia punya 4 gambar ini. Sekarang, siapa yang tahu gambar yang dari ceritanya tadi, si Bileam tadi dengan si keledainya, yang tahu yang mana yang terjadi duluan? Dari yang mana ya? Lydia kasih tulisan dulu deh. A, B, C, D. Oh, D dulu. Siapa yang D? Ya, dulu yang terjadi. Ada yang tahu yang D itu apa ya? Apa ya Bileamnya? Dapat apa itu? Dapat hadiah ya. Dari raja siapa? Uang dan hadiah. Uang dan hadiah. Oh, dari Raja Balak. Betul, Marceli. Iya, dari Raja Balak. Terus, sekarang gambar yang kedua yang mana ya? Iya, betul. Gambar yang kedua yang A. Apa yang terjadi di gambar kedua? Setelah dapat hadiah, Bileam Itu kayak dapat keledai. Bileam berdoa dulu sama Tuhan kan? Terus Tuhan bilang apa ya? Boleh pergi sama Raja Balak atau enggak boleh? Tapi dengan kaki Oh iya betul, boleh ya, boleh buat pergi sama ini pemuka-pemuka Raja Balak, tapi harus dengerin kata Tuhan. Jadi yang diucapkan hanya dari apa yang Tuhan beri. Oke, selanjutnya B atau C? B, yang ketiga itu B. Ngapain itu ya? Bileam ngapain ya itu sama keledainya? mau pergi. Iya, mau pergi. Menunggangi kudanya ya. Tadi Bileam menunda-nunda enggak? Bilang sama Tuhan, nanti aja Tuhan aku perginya, atau langsung pergi? Yang mana? Yang langsung pergi atau menunda-nunda dulu? Menunda dulu. Menunda dulu? Iya ya. Langsung pergi. Langsung pergi. Bileamnya iya. Bileamnya langsung pergi ya. Dia nggak pakai menunda-nunda. Pagi-pagi langsung dia siapin keledainya terus pergi. Nah, berarti yang terakhir yang ini nomor 4. Kalau yang ini kenapa ya yang gambar itu ada yang bisa kasih tahu Kak Lydia? Keledainya lihat siapa ya itu? Malaikat Tuhan, iya. Keledainya lihat malaikat Tuhan yang bawa pedang itu ya, dia langsung pergi ke jalan yang lain. Nah, yang lebih kecil, yang lebih sempit, kita lihat jadi selanjutnya. Sekarang cuma ada 3 gambar. Kak Lydia mau tulis ABC-nya dulu. Ada 3 gambar, yang mana yang duluan ya? Gambarnya setelah keledainya tadi jalan ke tempat yang sempit, dipukul sama Bileamnya. B. Dipukul lagi sama Bileamnya ya. Oh yang A, iya betul. Ini gambar yang nomor 5 ya, A. Nah, ini dia jalannya ke tempat yang sempit sampai kakinya Bileam kena dinding. Terus setelah itu apa yang terjadi? B. Kenapa di gambar yang B ya, Ocha ya? Ada apa ya? Kayak lagi keledainya ngomong. Keledainya ngomong? Itu yang di B. Yang? Kenapa? Kenapa emangnya? Ada apa? Ngomong apa keledainya? Gitu ya. Kok Bileam pukul-pukul aku terus gitu ya? Kenapa sih Bileam kok pukul-pukul aku terus? Padahal kan aku yang ini temenin Bileam terus. Ada yang tahu berapa kali
keledainya dipukul? Ada yang tahu berapa kali ya? Berarti keledainya pindah dari jalurnya 3 kali ya. Waktu ini lihat malaikat Tuhan tadi sampai 3 kali karena Bileamnya tetap bersikeras mau jalan yang tempat yang lain gitu. Terus selanjutnya gambar nomor 7 yang mana ya? C. Nah, akhirnya sekarang Bileam juga bisa melihat malaikatnya ya sekarang. Nah, Bileam dikasih tahu sama malaikatnya kalau bukan itu jalannya, ya kan Valerio? Iya. Oke, kita sudah selesai sampai di sini untuk gamesnya. Nah, Kak Harman mau ajak kita nyanyi sekarang. Sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu. Nah, tadi kan Bileam itu taat kepada Tuhan. Karena taat kepada Tuhan, jadi dia nggak merasa khawatir. Kita nggak perlu merasa khawatir kalau kita taat kepada Tuhan. Sama kayak lagu yang mau kita nyanyikan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kak Maya, jadi masih khawatir nggak? Enggak, Kak Ella khawatir nggak? Enggak, kan Tuhan yang pelihara. Kita nyanyi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kak Harman, kita belum ini berdoa buat Ada yang ulang happy tahun. birthday ya? Siapa yang ulang tahun? Aku Valerio ya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Selain Valerio, siapa lagi nih yang ulang tahun? Aku masih lama. Dikit lagi. Oke. Ini berarti yang ulang tahun minggu ini cuma Valerio aja ya. Ayo kita nyanyikan lagu Happy Birthday sama-sama. Bentar ya. Bentar. Oke. Oh my god. Kedengaran? Beneran Kak Harman? Oke. Kita nyanyi sama-sama untuk Valerio ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
Happy birthday Valerio. Kue 10 hari lalu Buat cake-nya. Mau tiup lilin? Mau tiup lilin Valerio. Bahkan dari jauh aja, ini cuman buat apa? Yuk kita sampaikan sama-sama happy birthday ke Valerio. Panitia hitung sampai 3 ya. Kita ucapin selamat ulang tahun Valerio. 1, 2, 3. Selamat Valerio. ulang tahun Valerio. Thank you. Oke, mari kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini sambil kita juga mau mendoakan Valerio yang berulang tahun. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu tentang Bileam dan keledainya, dan Bileam yang taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kami juga mau belajar taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat kepada guru. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Valerio yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menambahkan lagi 1 umur kepada Valerio. Kiranya Valerio dapat menjadi anak yang taat kepadamu, taat kepada orang tua, dan juga taat kepada guru, dan menjadi anak yang sehat dan pintar Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.